Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan video pembelajaran ekonomi internasional tentang skala ekonomi, persaingan tidak sempurna, dan perdagangan internasional. Dengan saya Arya Teki Maulana dengan NIM 55532300096 dan rekan saya. Saya Intan Nuraini dengan NIM 55532330058. Dan saya Marsemilia dengan NIM 55532330099. Baik, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran materi ini. Yang pertama itu untuk menjelaskan bagaimana perdagangan internasional dapat terjadi sebagaimana hasil dari skala ekonomi. Yang kedua, menjelaskan bagaimana diferensiasi produk dapat mendorong perdagangan intra-industri. Yang ketiga, memahami kesenjangan teknologi dan model siklus perdagangan. Dan yang terakhir, memahami hubungan antara biaya transportasi dan standar lingkungan terhadap perdagangan internasional. Next slide. Slide selanjutnya akan membahas pendahuluan. Teori Hexaker-Ohlin atau H ini menjelaskan perdagangan internasional berdasarkan perbedaan faktor produksi antar negara. Namun, teori ini tuh belum mampu menjelaskan banyak fenomena perdagangan modern seperti perdagangan antar negara yang memiliki faktor produksi serupa perdagangan intra-industri, di mana negara mengekspor dan mengimpor barang sejenis, serta pengaruh teknologi dan skala ekonomi dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, dalam bab ini akan membahas teori perdagangan baru yang mempertimbangkan skala ekonomi, perdagangan tidak sempurna, perbedaan teknologi antar negara yang berkembang seiring dengan waktu. Next slide. Slide yang kedua ini model Hexaker-Ohlin dan teori perdagangan baru. Model Hexaker-Ohlin ini menjelaskan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif yang muncul dari perbedaan faktor produksi antar negara. Meskipun demikian, model ini tuh memiliki keterbatasan, terutama dalam menjelaskan fenomena perdagangan modern, seperti perdagangan intra-industri dan peran skala ekonomi. Untuk memahami perdagangan internasional secara lebih luas, beberapa asumsi dalam model ini perlu dilepaskan. Model HO mengasumsi bahwa teknologi intensitas faktor produksi dan preferensi konsumen seragam di semua negara. Padahal, dalam kenyataannya, terdapat perbedaan signifikan. Selain itu, tentang pasar persaingan sempurna juga tidak selalu berlaku. Karena banyak industri yang justru beroperasi dalam kondisi persaingan tidak sempurna dengan spesialisasi yang parsial. Next slide. Selanjutnya, skala ekonomi ini merujuk pada peningkatan efisiensi produksi seiring dengan bertambahnya output. Dalam perdagangan internasional, skala ekonomi ini memungkinkan suatu negara untuk fokus pada produksi komoditas tertentu, sehingga produktivitas meningkat dan biaya per unit dapat menurun. Hal ini membuat negara dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi yang kemudian berdampak pada peningkatan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Model HO juga nggak sepenuhnya menjelaskan hal ini karena berasumsi bahwa skala hasil adalah tetap, padahal dalam kenyataannya peningkatan skala hasil sering terjadi dalam praktik produksi, baik secara internal di perusahaan maupun secara eksternal dalam industri. Next slide. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Perdagangan intra-industri ini terjadi ketika suatu negara dapat mengimpor dan mengekspor barang yang sejenis, tetapi dengan diferensiasi yang tertentu, seperti model, merek, atau fitur yang berbeda. Perdagangan seperti ini memberikan konsumen lebih banyak pilihan dan meningkatkan efisiensi dari produksi. Salah satu contoh nyata adalah industri otomotif di Amerika Serikat yang berkembang melalui perjanjian perdagangan seperti US Canadian Auto Agreement pada tahun 1965 dan NAFTA tahun 1994. Perjanjian ini tuh memungkinkan spesialisasi produksi lintas negara dan peningkatan efisiensi yang lebih tinggi. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Masih di persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Keuntungan dari perdagangan internasional tidak hanya diukur dari peningkatan konsumsi dan penurunan harga, tapi juga dari semakin banyaknya pilihan barang yang tersedia bagi konsumen. Kayak penelitian Broda dan Weinstein menunjukkan bahwa konsumen Amerika bersedia membayar lebih untuk mendapatkan variasi barang yang lebih banyak, yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Negara-negara berkembang seperti Cina dan Korea Selatan mendapatkan manfaat besar dari keterlibatan dalam perdagangan global, dengan pertumbuhan signifikan dalam jumlah barang yang tersedia di pasar mereka.
Perdagangan berbasis diferensiasi produk dan skala ekonomi ini juga menjelaskan bagaimana liberalisasi perdagangan di Uni Eropa menciptakan peluang bagi negara-negara industri untuk mengembangkan produk yang lebih bervariasi dan efisien. Meskipun ada dampak negatif bagi negara berkembang yang menghadapi persaingan dari industri yang lebih maju. Lalu di sini ada model format perdagangan intra-industri. Produksi dan penetapan harga dalam persaingan monopolistik. D adalah kurva permintaan untuk produk yang dijual oleh perusahaan. Sedangkan MR adalah kurva pendapatan marginal yang sesuai. D miring ke bawah karena produk tersebut terdiferensiasi. Akibatnya, MP tingkat output terbaik untuk persaingan monopolistik adalah 3 unit dan diberikan oleh titik di mana MR MC. Pada Q3, P sama dengan AC sama dengan $4 di titik A dan perusahaan dalam kondisi impas, yaitu hanya mendapatkan hasil normal pada investasi jangka panjang. AC adalah kurva biaya rata-rata perusahaan AC miring ke bawah karena skala ekonomi. Selanjutnya ada versi lain dari model perdagangan intraindustri. Persaingan monopolistik dan perdagangan intraindustri. Kurva P menunjukkan hubungan negatif antara jumlah total perusahaan dalam industri atau N dan harga produk atau P. Sedangkan kurva C menunjukkan hubungan positif antara N dan biaya rata-rata produksi mereka, AC, untuk tingkat output industri tertentu. Equilibrium diberikan oleh perpotongan kurva P dan C pada titik E di mana PAC 53 dan N 300. Perdagangan menyebabkan kurva C bergeser ke katakanlah kurva C dan mendefinisikan titik equilibrium baru di E, di mana P sama dengan 52 dan N sama dengan 400. Lalu ada ilustrasi model siklus produk. Model siklus produk pada tahap 1, yaitu waktu OA, produk tersebut diproduksi dan dikonsumsi hanya di negara yang berinovasi. Pada tahap 2, AB, produksi disempurnakan di negara yang berinovasi dan peningkatannya cepat untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan di dalam dan di luar negeri. Lalu pada tahap 3, BC, produk telah menjadi terstandarisasi dan negara peniru mulai memproduksi produk untuk konsumsi domestik. Lalu pada tahap 4, CD, negara peniru mulai mengalahkan penjualan negara yang berinovasi di pasar ketiga, dan dalam tahap 5, sesudah titik DJ di pasar yang terakhir juga. Lanjut ada biaya transportasi dan komoditas yang tidak diperdagangkan secara internasional. Secara umum, harga komoditas yang tidak diperdagangkan secara internasional ditentukan oleh permintaan domestik dan kondisi pasokan. Sementara harga komoditas yang diperdagangkan ditentukan oleh permintaan dunia dan kondisi pasokan. Pengurangan besar dalam biaya transportasi yang berasal dari menggunakan truk berpendingin dan kapal telah merubah banyak barang yang tidak diperdagangkan secara internasional menjadi barang yang diperdagangkan secara internasional. Misalnya kayak anggur, buah-buahan, dan sayuran lainnya ditemukan di banyak toko di Boston, Chicago, New York, dan Philadelphia selama musim dingin dikirim dari Amerika Selatan. Baik, selanjutnya itu dilanjutkan oleh saya. Di mana di sini itu ada analisis biaya transportasi. Ada dua cara untuk menganalisis biaya transportasi. Yang pertama itu ada analisis equilibrium umum atau general equilibrium analysis. Dan yang kedua ada analisis equilibrium parsial atau partial equilibrium analysis. Analisis equilibrium parsial biaya transportasi yaitu sumbu vertikal seperti biasa mengukur harga dolar komoditas X di kedua negara. Sebuah gerakan ke kiri dari titik asal yang sama mengukur meningkatnya jumlah komoditas X untuk negara satu dengan tidak adanya perdagangan di negara satu. Nah, negara satu akan memproduksi dan mengonsumsi 50X pada PX sama dengan $5. Negara 2 akan memproduksi dan mengonsumsi 50X pada PX sama dengan $11 dengan biaya transportasi sebesar $2 per unit dan PX sama dengan $7 di negara 1. Dan juga biaya PX sama dengan $9 di negara 2. Pada PX sama dengan $7, negara 1 akan menghasilkan 70
X, mengonsumsi 30X dan mengekspor 40X pada PX sama dengan $9, negara 2 akan menghasilkan 30X, mengimpor 40X, dan mengonsumsi 70X. Jadi grafik ini menunjukkan bagaimana biaya transportasi memengaruhi pola perdagangan dan juga kesejahteraan pada ekonomi antar negara. Meskipun ada biaya transportasi, perdagangan tetapi terjadi karena adanya perbedaan harga relatif antara kedua negara tanpa perdagangan. Negara satu menjadi eksportir, produsen yang lebih efisien, dan negara dua menjadi importir, konsumen yang lebih efisien. Selisih harga komoditas X di kedua negara ini 9 dikurang 7 sama dengan 2, tepat sama dengan biaya transportasi per unit yang menunjukkan kondisi equilibrium perdagangan dengan biaya transportasi. Next. Selanjutnya itu ada biaya transportasi dan juga lokasi industri, yang dimana biaya transportasi ini juga mempengaruhi perdagangan internasional dengan mempengaruhi lokasi produksi dan juga industri. Industri ini dapat diklasifikasikan sebagai berorientasi sumber daya, berorientasi pasar, dan juga atau mudah berpindah. Nah, industri yang pertama itu ada industri yang berorientasi pada sumber daya, adalah industri yang memilih lokasi dekat dengan bahan baku yang digunakan. Hal ini karena biaya pengangkutan bahan baku lebih mahal dibandingkan biaya mengirimkan produk jadi ke pasar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada industri yang berorientasi pasar, adalah industri yang memilih lokasi dekat dengan konsumennya. Hal ini karena selama proses produksi, barang yang dibuat menjadi lebih berat atau lebih sulit untuk dikirim, sehingga lebih efisien jika produksi ini dilakukan dekat dengan pasar. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada industri yang mudah berpindah, adalah industri yang tidak terikat pada lokasi tertentu karena produk yang dibuat ini tidak mengalami perubahan berat yang besar selama proses produksinya. Industri ini biasanya memiliki nilai tinggi dibandingkan dengan beratnya, sehingga bisa dengan mudah dipindahkan ke tempat yang lebih murah ataupun untuk beroperasi. Selanjutnya itu ada standar lingkungan, lokasi industri, dan juga perdagangan internasional. Jadi lokasi industri dan perdagangan internasional ini dipengaruhi oleh perbedaan aturan lingkungan di setiap negara. Negara dengan standar lingkungan longgar dapat menarik investasi karena biaya pengolahan limbahnya lebih murah meskipun beresiko meningkatkan polusi. Contoh itu pekerja AS menentang NAFTA karena khawatir perusahaan pindah ke Meksiko yang memiliki aturan lingkungan lebih longgar, sehingga aturan tambahan tentang lingkungan ditambahkan ke dalam perjanjian tersebut. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa industri pencemaran berkembang lebih cepat di negara berkembang dibandingkan negara kaya, bukan karena relokasi industri, tetapi karena tenaga kerja dan bahan baku yang lebih murah. Namun, seiring pertumbuhan ekonomi, pencemaran cenderung berkurang karena penggunaan teknologi ramah lingkungan dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Next. Nah, selanjutnya itu ada yang standar lingkungan lokasi ini, lokasi industri dan juga perdagangan internasional, di mana pada tahun 1999 pertumbuhan internasional di Jenewa menyarankan agar perjanjian perdagangan mempertimbangkan dampak lingkungannya. Perdebatan tentang standar lingkungan dalam perdagangan internasional pun diperkirakan akan semakin sengit. Pada tahun 2001, 178 negara menandatangani protokol Kyoto untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perjanjian ini berlaku sejak 2005, tetapi Amerika Serikat menolak menandatangani karena merasa targetnya terlalu mahal. Protokol Kyoto ini juga mendorong perdagangan izin emisi yang memungkinkan negara atau perusahaan membeli dan juga menjual hak untuk menghasilkan polusi. Sekian dari kami, semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih yang udah menonton.